Bab 009. Cukup membuatnya mengaku dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah itu kita urus Livia. Kalau saja dia tidak menghubungi Livia, maka penembakan ini tidak akan terjadi, ucap Hansel menatap lurus ke depan. Ya, gadis malang itu ternyata sudah sakit sejak lama, timpal Dika. Apa putraku aman, Dika? Tanya Hansel. Begitu banyak yang dia pikirkan. Dan semuanya adalah ulah wanita. Gavin aman karena Livia tidak tampak berada di sana, jawab Dika. Hansel mengambil ponselnya lalu melakukan video call pada pengasuh Gavin. Halo, Tuan, ucap pengasuh di dalam sambungan video call. Bibi, di mana putraku? Tanya Hansel datar. Pengasuh lalu mengarahkan kamera ponselnya kepada Gavin yang sedang berbaring tengkurap di atas karpet berbulu. Hansel tersenyum tipis melihatnya, rasa rindu langsung saja muncul. Jangan letakkan putraku di tempat yang tidak higienis, kata Hansel mulai tegas. Dika meliriknya sekilas. Baiklah maaf, Tuan. Segera saya pindahkan ke tempat tidur. Hansel mengangguk lalu memutuskan panggilan teleponnya begitu saja. Menyeramkan. Setelah orang lebih 1 jam berkendara mereka pun sampai di villa rahasia milik Hansel yang berada di suatu puncak gunung. Di sekitarnya tidak ada penduduk yang tinggal. Sangat sepi, hanya ada villa miliknya saja. Beberapa orang suruhan Dika telah menunggu kedatangan mereka. Saat Dika menghentikan mobilnya segera para pengawal membukakan pintu mobil untuk mereka keluar. Selamat datang, Tuan, sambut salah seorang pimpinan dari mereka. Mereka semua menundukkan kepala menghadap ke arah Hansel. Di mana wanita itu? Kata Hansel tanpa ekspresi. Di dalam gudang bawah, Tuan. Mari kami antarkan, jawab pimpinan pengawal. Hansel dan Dika pun segera masuk ke dalam villa. Siapkan kameramu dan rekam semua pengakuan wanita itu untuk dijadikan bukti perbuatannya. Perintah Hansel pada Dika. Baik, Bos. Dika segera menyiapkan ponselnya. 2. Ruang bawah tanah di dalam villa tersebut merupakan tempat Hansel mengurung beberapa mafia yang terlibat mengacau dalam perjalanan bisnisnya di Indonesia. Tidak banyak pula yang nyawanya hilang di dalam sana akibat kemarahan Hansel. Tetapi baru kali ini dia menghadapi musuh para wanita. Hansel takjub karena mengetahui di dunia ini ternyata tidak hanya laki-laki saja yang bisa berbuat jahat. Wanita pun sama. Di ruangan bawah tanah tersebut terdapat beberapa kamar yang terbuat dari dinding besi. Dan isi kamarnya hanya ada kursi dan meja tanpa jendela, namun ada ventilasi udara yang kecil. Salah satu pengawal segera membuka pintu geser besi yang di dalamnya telah diisi oleh Mika. Mika masih dengan posisi terikat seperti semula. Namun, dia masih hidup. Kondisinya sangat lemah, hanya terdiam dan terdengar suara sesenggukan. Saat masuk, Hansel menarik sebuah kursi lalu duduk menghadap sebuah meja mirip ruangan interogasi di kantor polisi. Mika melirik lalu menyadari itu adalah Hansel. Dia pun segera meminta pertolongan Hansel. Hansel, apa itu kamu? Tanya Mika dengan sisa tenaganya yang tidak makan dan minum sejak kemarin, bahkan tidak bisa tidur. Ya, ini aku. Jawab Hansel datar. Hansel, kamu harus menolongku. Mereka menyiksaku. Ucap Mika kembali menangis. Bangunkan dia dan lepaskan ikatannya, perintah Hansel yang langsung dilaksanakan oleh para pengawal. Mika mengenakan rok mini dan atasan model crop, di bagian alas kaki dia menggunakan sepatu boot dengan heels. Paha mulusnya yang terpampang nyata membuat para pengawal menelan ludah saat melihatnya. Apalagi masih dalam posisi terikat seperti sebelumnya, bukankah posisi itu terlihat sangat menantang? Jika saja para pengawal tidak ditugaskan untuk menjaga Mika agar tetap hidup. Pasti mata lapar mereka sudah membuat Mika tidak sadarkan diri. Mika telah didudukkan di sebuah kursi berhadapan dengan Hansel, hanya terpisah oleh sebuah meja segi 4. Beri dia minum, perintah Hansel lagi. Dan pengawal pun memberikan kepada Mika sebotol air mineral berukuran tanggung yang langsung disambut oleh Mika. Segera Mika minum sampai airnya tandas. Apa sudah lebih baik?
Tanya Hansel datar. Terima kasih, ucap Mika, merasakan sedikit angin segar karena kedatangan Hansel dan berpikir Hansel akan menolongnya. Katakan apa yang membuatmu ada di sini, tanya Hansel lagi. Aku tidak tahu, Hansel. Semalam aku diculik oleh Livia, kata Mika dengan ekspresi seperti ingin menangis. Kamu mengenal Livia? 3. Mika mulai tampak gelisah karena takut ketahuan telah membuat Livia mencari keberadaan Kayla. Dengar, Hansel. Aku hanya menghubungi Livia sekali saat aku tahu dia adalah kekasihmu di Jerman. Lalu, aku hanya berusaha menjadi benar. Kamu akan menikah tetapi kamu sudah memiliki kekasih di sana. Aku hanya kasihan padanya. Tetapi aku malah diperlakukan seperti ini. Aku hampir saja mati, Hansel. Mika mulai menangis agar terlihat menyedihkan. Dika memutar bola matanya. Kemudian mulai mengarahkan kamera ponselnya ke arah Mika. Tapi kamu masih hidup, kan? Hansel seolah tidak peduli. Mika berpikir tidak masalah jika dia direndahkan oleh Hansel sampai serendah-rendahnya sekalipun, asalkan dia masih hidup dan bisa keluar dari sana agar bisa pulang ke rumahnya. Hansel, tolong bawa aku pulang. Papa dan Mama pasti mencariku, pinta Mika. Aku tidak peduli, jawab Hansel. Mika mulai takut. Apa kamu tahu karena perbuatanmu, istriku hampir mati tertembak. Ucapan Hansel membuat Mika gemetaran. Teringat ucapan Livia semalam bahwa dia telah membunuh orang, namun bukan Kayla. Tapi bukan Kayla yang tertembak, kan? Kata Mika membela diri. Bagaimana kamu tahu? Pancing Hansel. Aku tidak ada hubungannya dengan ini semua, Hansel, percayalah. Aku hanya menyuruh Livia untuk mencari Kayla agar pernikahanmu bisa dihentikan, jelas Mika mulai panik. Dan dia hampir menembak istriku. Dan itu semua karena keinginanmu, kan? Hansel mulai menyudutkan Mika. Bukan begitu. Mika sudah tidak tahu lagi mau berdalih seperti apa. Dia memang tidak menyangka bahwa Livia akan membunuh Kayla. Tetapi Mika sangat ingin Livia mengacaukan pernikahan mereka dan dia pun tidak keberatan jika Kayla disakiti oleh Livia. Jika istriku yang tertembak, apakah kamu akan merasa senang, Mika? Tanya Hansel dengan nada dingin. Mika menelan ludahnya, udara yang dihirupnya mendadak sulit untuk masuk ke pernapasannya. Hansel, kenapa kamu mengakhiri hubungan kita tanpa terjadi masalah apapun? Kenapa kamu pergi meninggalkan aku begitu saja? Apa kamu tidak pernah memikirkan perasaanku sebagai seorang wanita? Aku sangat mencintai kamu, Hansel. Ucap Mika dengan air matanya. Namun, air mata kali ini keluar dari dalam hati yang terdalam. Namun, pernyataan dari Hansel malah menusuk perasaan Mika seperti belati tajam. Aku tidak pernah memiliki hubungan apapun denganmu. Selama ini kamu telah berhalusinasi dan membuat duniamu sendiri seolah aku adalah kekasihmu. Obsesimu untuk memilikiku membuatmu menghalalkan segala cara termasuk mengancam nyawa istriku. Apakah benar kamu memiliki hati dan perasaan? Hansel menekankan setiap perkataannya kepada Mika. Marah, Mika pun meluapkan emosinya. Apa kamu tahu, Hansel? Aku berharap Kayla lah yang tertembak agar kamu sadar siapa wanita yang lebih pantas bersamamu. Dia adalah aku, Hansel. Aku. Teriak Mika seperti kehabisan. 4. Kesabaran. Hansel lalu berdiri dan menunjukkan aura dinginnya. Aku sudah selesai denganmu, ucapnya lalu pergi keluar. Tidak lagi mempedulikan suara panggilan Mika yang marah karena ditahan oleh pengawal di sana agar tidak bisa mengejar Hansel. Dika, bawa rekaman itu ke kantor polisi dan bawa wanita itu sekalian. Sekarang tinggal satu wanita lagi, ujar Hansel dengan pandangan datar memikirkan hukuman apa yang akan dia berikan pada Livia setelah ini. Sebaiknya jangan gegabah pada Livia, Hansel, karena dia berlindung di belakang paman, kata Dika, karena dia tahu bahwa ayah Hansel sangat mendukung Livia untuk menikah dengan Hansel. Aku akan membuat orang tua itu bangkrut jika kali ini dia ikut campur dengan urusanku. Jawab Hansel.
Dika bergidik ngeri, merasa bahwa kali ini pasti akan terjadi perang besar, pikirnya. Hansel segera keluar meninggalkan villa dengan menyetir mobil seorang diri, karena Dika dan pengawalnya harus membawa Mika ke kantor polisi untuk dipenjarakan. Setelah memastikan Kayla dan Gavin yang berada di tempat berbeda itu sedang aman dan baik-baik saja, Hansel lalu menelpon Livia untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Tidak lupa dia memerintahkan Dika untuk menyiapkan 2 orang pengawal untuk menunggunya di tempat yang telah dia siapkan untuk bertemu dengan Livia. Tetapi pengawal tersebut diminta bersembunyi sebelum dibutuhkan. Livia tentu saja merasa senang karena akhirnya Hansel mau bertemu dengannya. Dia berpikir, pasti ayahnya Hansel yang menyuruh putranya itu untuk mengajak dirinya bertemu. 5. Hansel telah merancang pertemuan dengan Livia di apartemen lamanya, tempat di mana Livia mencoba untuk membunuh Kayla. Gigi geram Hansel gemeretak karena benar-benar merasakan emosi jika teringat akan Kayla yang hampir saja ditembak oleh Livia. Dia tidak tahu akan menjadi seperti apa jika saja benar peluru itu mengenai istrinya. Tunggu pembalasanku, Livia. Tatapan tajam Hansel lurus ke jalanan. Jarak dari villa menuju apartemen rahasianya lumayan memakan waktu perjalanan hampir 2 jam lamanya. Hansel menyetir sendirian melewati jalan tol yang selalu sepi karena mengarah ke pinggiran kota. Ponselnya berbunyi segera dia angkat, itu telepon dari Dika. Hansel, teman istrimu telah meninggal dunia, lapor Dika. Hansel terdiam sejenak, memikirkan kondisi istrinya tanpa dia di sana. Kayla pasti sedang sangat terpuruk. Hansel meremas kemudi dengan erat. Aku tidak akan lama. Jangan biarkan istriku keluar dari sana, perintah Hansel. Pengawal selalu berjaga di sana. Akan aku tambahkan beberapa pengawal lagi, sahut Dika. Baiklah. Hansel memutuskan teleponnya. Tunggu sebentar lagi, sayang, bisiknya. Tidak lama setelahnya, ponsel Hansel berbunyi lagi. Kali ini nama Livia yang muncul. Ia jawab Hansel dingin. Honey, kamu sudah sampai di mana? Aku sudah sampai, kata Livia dengan suara manja. Cepat sekali. Apa kamu pernah ke sana sebelumnya? Hansel sengaja bertanya. Tentu tidak pernah, honey. Aku hanya cepat sampai saja, sahut Livia dengan tenang. Seperti sudah terbiasa untuk berbohong. Hansel hanya tersenyum miring. Tidak lama setelah itu Hansel pun sampai di sana. Telepon dengan Livia masih tersambung. Apa kamu membawa seseorang? Aku sudah katakan hanya kita berdua. Kalau begitu aku akan pergi saja, ancam Hansel saat melihat ada 1 orang pengawal Livia berdiri di samping mobilnya. Padahal orang suruhan Hansel sebanyak 2 orang sudah duluan tiba dan bersembunyi. Apa? Tidak? Itu hanya sopirku, honey. Aku akan mengusinya sekarang, jawab Livia cepat seperti takut Hansel akan benar-benar pergi. Segitu berharapnya dia kepada Hansel. Lalu segera mematikan sambungan teleponnya untuk menghubungi pengawalnya supaya pergi dari sana. Hansel diam memperhatikan dari dalam mobil ketika dia sudah menghentikan mobilnya di area parkir apartemen itu. Terlihat pengawal Livia sedang berbicara di teleponnya lalu tidak lama kemudian dia pun masuk ke dalam mobilnya dan dengan cepat melajukan mobil itu keluar dari sana. Hansel tersenyum licik melihatnya. 6. Kamu beruntung masih bisa hidup, desis Hansel, menatap kepergian mobil itu. Livia menelpon Hansel lagi dan diterima oleh Hansel. Honey, supirku sudah pergi. Apa kamu sudah naik sekarang? Tanya Livia. Dia diminta Hansel untuk menunggu di dalam kamar nomor 30 tempat kemarin Kayla hampir terbunuh. Aku baru sampai. Bersiaplah, ucap Hansel ambigu. Tapi langsung ditanggapi mesum oleh Livia yang gila seks bebas, namun tidak pernah mendapatkannya dari Hansel. Ah, aku sudah tidak sabar, ucapnya dengan semangat. Hansel lalu menutup teleponnya dan keluar dari mobilnya,
dia segera masuk menuju pintu lift untuk naik ke lantai 3. Setelah sampai, dia memberikan kode dengan tangannya kepada pengawal yang dia ketahui sedang bersembunyi agar mereka bersiap dengan perintahnya. Hansel sampai di depan kamar 30 lalu membuka pintu kamar itu dan menutupnya, namun tidak rapat agar nantinya para pengawal yang bersembunyi itu bisa dengan mudah masuk ke dalam. Bangunan itu adalah apartemen model lama yang terbengkalai, lalu dibeli oleh Hansel saat dia baru mulai studi S2-nya di Jakarta kala itu. Setiap unit di dalam, ukuran besarnya sama semua dan hanya memiliki satu kamar saja. Hansel membelinya agar bisa mempunyai tempat rahasia jika dia dan Dika ingin beristirahat tanpa diketahui oleh ayahnya. Saat sudah masuk, Hansel memperhatikan sekitar namun tidak melihat Livia. Dia pasti ada di dalam kamar, tebak Hansel. Benar saja, saat Hansel masuk ke dalam kamar, tampak Livia sedang menunggunya dengan duduk di tepi ranjang sambil menyilangkan kaki kanan di atas kaki kirinya. Dia hanya mengenakan bikini yang dibalut dengan baju mandi namun dibiarkan terbuka. Hansel menatapnya tanpa ekspresi. Melihat Hansel yang masuk, bukan main senangnya Livia yang langsung diburu nafsu. Segera dia berdiri dan ingin memeluk Hansel dengan melingkarkan kedua tangannya di leher lelaki itu. Namun, Hansel mencegahnya. "Duduk dulu, aku ingin bicara," kata Hansel dengan suara berat. "Baiklah," ucap Livia dengan wajah yang sengaja dibuat cemberut, namun tetap menuruti perintah Hansel dan langsung duduk kembali di tepi ranjang sambil menatap Hansel yang berdiri di hadapannya. "Apa yang kamu lakukan di negara ini, Livia?" Hansel mulai bertanya. Livia memutar bola matanya menunjukkan kalau dirinya jengah. "Baiklah, aku akan jawab tapi jangan lebih dari 3 pertanyaan, ucap Livia sambil menunjukkan 3 jarinya, mencoba bernegosiasi. "Aku kesini. Apalagi kalau bukan untuk menikah denganmu," jawabnya enteng. "Jawaban yang salah," ucap Hansel. 7. Livia mengerutkan alisnya. Merasa ini hanya buang-buang waktu saja. "Hansel, kapan kita mulai?" tanya Livia dengan ekspresi menendamba seperti nafsunya sudah di ujung kepala. Hansel tidak terpengaruh sama sekali. Karena sudah terbiasa dengan tingkah liar dari mantan kekasihnya ini. "Apakanmu yang sudah menembak seorang gadis di sini, Livia?" Pertanyaan Hansel kali ini membuatnya tersentak. "Siapa sesungguhnya yang ingin kamu incar?" desak Hansel dengan menatap dingin Livia. "Apa kamu ingin membunuh istriku?" tekan Hansel. "Berhenti!" teriak Livia. "Kamu sudah bertanya lebih dari 3 pertanyaan." Livia berusaha mengalihkan pikiran Hansel. "Tidak ada satupun yang kamu jawab. Jawab sekarang atau hasratmu tidak akan terpenuhi." Ucapan Hansel membuat Livia hilang akal karena sudah menginginkan pelepasan. "Ya, aku tidak sudi berpisah denganmu, Hani. Kamu adalah milikku sejak awal dan akan selamanya begitu. Aku akan menyingkirkan siapapun yang berusaha membuat aku terpisah dari kamu. Apalagi hanya seorang tikus kecil seperti Kayla Abrisam," ujar Livia dengan penuh amarah. Hansel mengepalkan tangannya karena istrinya telah dihina. "Apakah Zain juga berusaha membuatmu terpisah denganku, Livia?" tanya Hansel masih dengan aura dinginnya, sengaja menjebak Livia. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Zain." Livia mulai gusar. "Bukan itu pertanyaanku. Katakan siapa yang membunuh Zain." Hansel sudah mulai gerah. Mendengar itu bukannya panik, Livia malah tertawa merendahkan. "Akhirnya sekarang kamu tahu siapa aku, Hani. Kamu itu terlalu lugu, Hansel. Tidak pernah berniat memuaskanku. Aku ragu apakah kamu lelaki normal. Tapi Zain datang menghangatkanku dan menemani tidurku di saat kamu bahkan tidak mengerti akan kebutuhanku," ucap Livia sambil berjalan perlahan ke hadapan Hansel dan menunjuk-nunjuk dada Hansel. "Kalau begitu kenapa kamu membunuhnya?" tanya Hansel tetap pada tujuannya. Sebenarnya Livia sangat terkejut setelah Hansel ternyata mengetahui rahasia itu, tapi Livia tak pernah takut pada apapun. "Ya,
Dia menginginkan lebih, meminta aku meninggalkanmu dan hidup dengannya. Kamu tahu Hansel, jika aku sudah menginginkan sesuatu yang belum aku dapatkan maka tidak akan ada siapapun yang bisa mencegahnya. Dia melanjutkan, salahkan dia. Dia bersikeras akan mengatakan semuanya padamu dan memintamu maklum karena dia mencintaiku. Hahaha. Livia tertawa, namun air matanya mengalir. 8. Tidak, Hansel. Tolong puaskan aku sekarang. Ucap Livia mengiba. Hansel merasa, sekarang sudah cukup. Apa bermain bertiga bisa lebih membuatmu puas, Livia? Tanya Hansel tersenyum licik. Livia terdiam mengerutkan alisnya. Hansel lantas keluar dan memberikan kode agar dua orang pengawalnya itu masuk ke dalam kamar. Kalian aku beri tugas penting. Puaskan mantan kekasihku ini sampai dia lupa akan rasa nikmat yang sesungguhnya, perintah Hansel dengan kejam. Livia terkejut bukan main. Hansel, apa maksudmu? Kamu menyuruh orang-orang kotor ini untuk memperkosaku. Livia berteriak histeris, mulai ketakutan karena jika 1 lawan 2, dia tidak akan mampu. Mendengar hinaan itu, membuat dua orang pengawal itu mulai beraksi dengan sadis. Satu pengawal bergerak cepat menggotong Livia lalu mengempaskannya di atas ranjang. Livia berteriak, lepaskan tangan kotormu, sialan. Namun percuma, karena dua orang pengawal telah membuka celana mereka lalu segera menelanjangi Livia yang meronta-ronta. Livia berontak dengan menendang serta meludahi muka salah satu pengawal Hansel sehingga semakin buaslah mereka. Satu orang telah naik dan membuka kaki Livia lebar-lebar dan dengan segera memasuki Livia dengan kasar tanpa aba-aba membuat Livia berteriak marah. Pengawal yang satu lagi memegangi dua tangan Livia dari atas kepala agar berhenti mencakar sambil menyerang bagian atas Livia dengan beringas. Bukannya merasakan nikmat, tetapi Livia merasa sungguh dilecehkan. Dia memaki sambil menangis. Tenaganya telah habis. Selesai dengan satu pengawal bergantian dengan pengawal yang satu lagi. Tapi kali ini dia membalikkan badan Livia menjadi tengkurap lalu mengincar bagian belakang Livia. Beberapa menit kemudian Livia berakhir pingsan. Hansel telah pergi meninggalkan apartemen lama itu dan tidak akan pernah kembali ke sana lagi karena tempat itu telah ternodai dan menjadi kenangan buruk kala sang istri hampir terbunuh. Dia mengetikkan pesan kepada Dika. Suruh orangmu untuk menyandera Livia selama 1 minggu dan nikmati dia sepuas mereka. 3. 9. Hansel berkendara secepat yang dia bisa dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk sampai di klinik, karena memang lokasi klinik tersebut tidak begitu jauh dari apartemen lama. Saat ini sudah tengah hari ketika Hansel masuk ke dalam klinik tersebut dan segera mengetahui bahwa jenazah Astrid baru saja dibawa ke kediaman orang tuanya menggunakan ambulans. Pengawalnya memberitahukan bahwa istrinya saat ini sedang berada di dalam kamar pasien tempat mereka menginap semalam karena mereka melarangnya untuk ikut mengantarkan jenazah Astrid sesuai dengan perintah dari Hansel sendiri. Hansel bergegas menuju kamar pasien tersebut dan segera membuka pintunya. Terlihat Kayla sedang duduk di tepi ranjang pasien tengah menangis sendirian. Hansel segera mendekat dan membawanya ke dalam pelukan hangatnya. "Kak," ujar Kayla sesenggukan di dalam pelukan Hansel. "Maafkan aku, sayang. Aku ada di sini sekarang," bisik Hansel masih memeluk istrinya. "Astrid sudah pergi, Kak. Dia yang selama ini selalu ada untuk aku. Sejak aku hamil sampai Gavin lahir. Bahkan saat Gavin sakit dan dirawat di rumah sakit, Astrid juga yang menolong membiayai semuanya." Kala menangis terseduh-seduh kala mengingat semua kebaikan dari sahabatnya itu, sehingga membuat hatinya semakin pilu, tidak menyangka akan kehilangan seperti ini. Hansel ikut merasakan sesak di dadanya, karena perbuatannya lah Kayla harus merasakan kesulitan hidup hingga harus ditolong oleh orang lain. Hansel memejamkan matanya sejenak saat menyadari kesalahannya. "Maaf, sayang. Aku berjanji akan menjagamu dan Gavin selamanya," ujar Hansel.
Kayla mendongak dan berhenti menangis, menatap Hansel dengan tatapan sayu. Hansel lalu mencium bibir Kayla dengan penuh penghayatan dan sedikit lana seolah meresapi rasa keterpurukan istrinya. Seandainya dia tahu perbuatannya kala itu dapat menyebabkan kesulitan bagi hidup Kayla, Hansel tak akan pernah meninggalkan Kayla ke luar negeri. Hansel menyatukan kening mereka berdua. Di dalam hatinya telah berjanji untuk menebus semua kesalahannya kepada istri dan putranya, dengan menjamin kebahagiaan untuk mereka berdua. Mulai saat ini, Kayla dan Gavin adalah prioritas bagi Hansel. Kita jemput Gavin, setelah itu kita pulang, ucap Hansel. Kayla mengangguk mengiyakan. Tiba-tiba, kenapa dadaku tidak terasa sesak? Padahal sejak kemarin tidak dikeluarkan. Gumaman Kayla didengar oleh Hansel. Dia pun tersenyum miring. Bukankah tadi malam sudah aku keluarkan sangat banyak? Ujar Hansel, sengaja menggoda. Mendengar itu, Kayla langsung melotot sambil membuka mulutnya karena terkejut. Kapan memangnya Hansel mengeluarkan asinya? Rupanya dia tidak sadar sudah diperkosa tadi malam oleh suaminya sendiri. Hansel tertawa kecil melihat ekspresi istrinya yang terlihat sangat lucu baginya. Ayo kita makan siang dulu, Hansel berdiri lalu mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh Kayla. 10. Mereka segera keluar dan disambut oleh para pengawal yang berjaga sejak tadi malam. Saat ini Hansel dan Kayla sudah berada di dalam mobil tepatnya di kursi belakang karena ada satu orang pengawal yang menyetir. Sedangkan pengawal yang lain membawa mobil yang berbeda khusus untuk membawa pengasuh dan Gavin nanti. Sebelum berkendara mereka sudah sempat makan siang saat melintasi rumah makan kecil di area sana. Kak Hansel, bolehkah aku hadir ke pemakaman? Tanya Kayla dengan hati-hati takut Hansel menolak mentah-mentah. Dia masih saja takut pada suaminya. Padahal seperti inilah yang Hansel sukai sejak dulu. Wanitanya yang selalu meminta izin dan bertanya pendapatnya sehingga dia selalu merasa dibutuhkan oleh pasangannya. Hal seperti itu tidak pernah dia dapatkan dari Livia sehingga perasaannya menjadi hambar bahkan hilang pada wanita sadis itu. Kita jemput Gavin dulu, setelah itu pulang sebentar. Ada yang harus kita selesaikan. Sesuatu yang tidak kamu sadari malam tadi, kata Hansel tersenyum mesum, menatap ke bagian dada istrinya. Mata Kayla membola lalu segera mengalihkan pandangannya ke bawah. Bagaimana bisa dia melakukan itu dalam keadaan aku tidur? Batin Kayla. Melihat itu Hansel langsung tertawa. Membuat si pengawal harus melirik ke arah spion depan demi memastikan apakah benar tuannya itu sedang tertawewea. Mereka berhenti di depan toko bunga, namun tidak mampir karena Hansel melarang Kayla untuk keluar demi keamanannya, katanya. Padahal hanya dia saja yang tidak membolehkan. Pengawal dari dalam mobil yang lainnya segera turun dan masuk ke dalam toko bunga untuk menjemput si pengasuh bersama dengan Gavin. Sebenarnya Hansel sudah tahu tentang ayahnya yang sudah kembali ke Jerman dan itu artinya saat ini sudah tidak ada yang mengincar istri dan putranya lagi. Terlebih lagi Livia yang sedang menjalani penyiksaan darinya. Namun Hansel hanya tidak ingin kecolongan jika sebentar saja membiarkan istri dan putranya lepas dari pengawasannya. Dia sudah berjanji untuk menjaga mereka berdua. Dua mobil sedang berkendara saling beriringan menuju apartemen Hansel. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai. Saat mobil sudah terparkir dengan benar Hansel segera keluar dan membukakan pintu mobil Kayla. Lalu saat pengasuh juga sudah turun sambil menggendong Gavin, Hansel pun mendekat dan mengambil alih Gavin untuk digendongnya. Jujur dia juga sangat rindu dengan bayi tampan yang sangat mirip dengannya itu. Kayla yang melihat bahwa Hansel sangat menyayangi Gavin membuat hatinya menghangat. Astrid. Apakah saat ini aku sudah benar-benar mendapatkan keluarga yang sesungguhnya? Mempunyai suami dan juga putra. Ujar Kala dalam hati, seperti tidak menyangka dengan yang sudah dia dapatkan saat ini, namun juga sedih karena kehilangan Astrid.
Mereka telah masuk ke dalam apartemen melalui lift. Ada seorang asisten rumah tangga menyambut mereka. Kayla memandangi tubuh asisten rumah tangga yang terdapat lebam di tangannya dan juga ada perban kecil. 11. Menempel di dahinya. Bibi, apa yang terjadi? Apa Bibi baik-baik saja? Tanya Kayla saat berhenti di hadapan asisten rumah tangganya. Si asisten menatap kepada Hansel sesaat, dan melihat Hansel mengangguk tanda mengizinkannya untuk menjawab pertanyaan sang nona. Saya terjatuh kemarin, Nona. Tapi sudah dirawat di rumah sakit jadi sekarang saya sudah baik-baik saja, jawab sang asisten tersenyum dan membungkuk sedikit. Padahal dia habis mengalami kecelakaan di dalam mobil dan sempat pingsan akibat ditabrak oleh mobil milik orang suruhannya Livia. Beruntung masih ada satu orang pengawal yang sadar lalu dengan cepat menghubungi ambulans. Kayla terlihat sangat khawatir karena melihat besarnya lebam di tangan sang asisten itu, pasti sangatlah sakit, pikirnya. Melihat ekspresi Kayla maka Hansel segera menginterupsi. Sayang, ayo masuk ke dalam kamar. Kamu harus istirahat dengan benar, perintah Hansel. Jika sudah begitu Kayla hanya bisa menurut. Hansel lalu menyerahkan Gavin kepada pengasuhnya kemudian menuntun Kayla untuk ikut masuk ke dalam kamar utama miliknya. Kayla mengerutkan alisnya saat Hansel menarik tangannya melewati kamar yang biasa dia tempati. Tapi tidak berani untuk protes. Sampai dia digiring masuk ke dalam sebuah kamar yang pernah membuatnya hamil. 12. Selamat jalan Astrid. Hawa di dalam kamar Hansel begitu dingin sesuai dengan kepribadian pemiliknya yang terkesan dingin pada siapapun kecuali Kayla. Begitu masuk ke dalamnya, Kayla terkejut ketika melihat figura foto pernikahan mereka menempel di dinding sebelah kiri dekat pintu masuk berukuran 2 kali tubuhnya. Di dalam foto itu terlihat dia dan Hansel mengenakan pakaian pengantin yang kemarin mereka kenakan saat pernikahan. Di dalam foto itu Kayla memegang sebuah buket bunga berukuran mini dan pinggangnya dirangkul oleh Hansel. Kayla teringat mereka memang sempat berfoto sebentar saat penghulu pamit untuk pergi. Melihat Kayla tersenyum senang sambil memandangi foto pernikahan mereka, Hansel pun mendekat. Kamu suka? Tanyanya. Terima kasih, Kak. Jawab Kayla sambil mengangguk senang. Untuk apa? Terima kasih karena kakak mau menikahi aku. Gavin jadi punya papa. Jawaban polos Kayla ini membuat Hansel ingin menyentil kepalanya. Gavin tidak mungkin ada jika tidak ada papanya, ucap Hansel gemas. Kayla hanya nyengir lalu Hansel mengecup bibirnya yang tipis itu. Kayla langsung terkesiap dan seketika diam. Ayo kita lanjutkan urusan penting yang tertunda di klinik sempit tadi. Aku kasihan karena kamu tidak sempat menikmatinya, ujar Hansel dengan mata yang menatap lurus ke manik mata coklat Kayla. Kayla hanya menelan ludah dan menatapnya horor. Hansel lalu mengangkat tubuh Kayla, menggendong dengan posisi depan saling memeluk, lalu Kayla melingkarkan kakinya di pinggang Hansel. Kak, nanti jatuh, ucap Kayla dengan suara lembutnya. Aku memang akan menjatuhkan kamu. Tanpa aba-aba, Hansel segera menjatuhkan tubuh Kayla tepat di atas tempat tidurnya. Kayla berteriak kaget, namun diikuti dengan suara tawa. Hansel senang melihat Kayla tertawa, jarang sekali dia melihatnya tertawa sejak masih pacaran dulu. Untuk sejenak, hening menerpa. Hansel hanya diam memandangi wajah cantik istrinya, yang masih terlihat sangat muda. Lalu Hansel mencium bibir Kayla dengan penghayatan dan rasa sayang. Setelah melepas ciuman sayangnya mereka pun saling tatap. Tatapan yang penuh akan cinta dan ketulusan. Seandainya minuman itu tidak diberikan oleh Mika dan diminum oleh Hansel, mungkin takdir tidak akan membawa mereka bersatu seperti saat ini. Dan kehadiran Gavin melengkapinya. Hansel sedari awal tidak ingin serius memacari Kayla. Dia hanya melihat kepolosan Kayla yang mungkin bisa dia manfaatkan. Namun, semakin hari,
Hansel malah menemukan sesuatu yang belum pernah ia jumpai dari gadis-gadis kebanyakan. Bahwa Kayla adalah sosok gadis muda yang hanya ingin berjuang demi bisa meraih mimpi, berjuang untuk bisa hidup dengan baik, bahkan tak pernah meminta apapun darinya. Hansel merasa bersyukur dipertemukan dengan Kayla. Dan Gavin menyatukan kembali kedua orang tuanya dengan 13. Kehadirannya. 2 jam sudah mereka berdua berjuang di lembah kenikmatan hingga akhirnya Hansel menghentikan aksinya, itu pun dia lakukan karena istrinya sudah tampak tidak sanggup lagi. Dia lalu mencium kening istrinya itu dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Acara pemakaman di rumah duka Astrid akan dibuka pada sore hari. Hansel sengaja membuat istrinya lelah agar bisa beristirahat dengan baik. Dia yakin Kayla tak akan bisa terlelap karena kesedihan yang menggelayuti pikirannya. Hanya saja, caranya itu agak lain. Hansel pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan berniat untuk ke kantor karena sudah beberapa hari ini dia sama sekali tidak bekerja karena sibuk dengan semua masalah yang dia hadapi. Beberapa saat kemudian, Hansel sudah bersiap. Sayang, jika ingin pergi ke pemakaman, pergilah bersama asisten dan pengawal. Dan aku hanya mengizinkanmu berada di sana selama 1 jam. Aku harus ke kantor sekarang, bisik Hansel di telinga Kayla saat istrinya itu sudah terlelap. Entah apakah Kayla mendengarnya atau tidak. Kayla menghirup aroma wangi Hansel di balik selimutnya. Dia hanya mengangguk saja tanpa ingin membuka mata karena masih terasa lelah. Hansel lalu mencium puncak kepalanya dan segera beranjak keluar dari kamar. Sepeninggal suaminya itu lantas membuat Kayla malah tidak bisa tertidur lagi. Dia teringat kembali dengan kepergian sahabat satu-satunya itu untuk selama-lamanya. Air mata kembali mengalir di mata sembabnya. Dia pun bangun dari tidurnya ingin mandi saja agar bisa segera pergi ke pemakaman Astrid. Saat selesai dan keluar dari kamar mandi mengenakan baju mandi, terdengar suara ketukan pintu dari luar. "Nona, apakah Anda sudah siap?" Terdengar suara asisten rumah tangga bertanya dari balik pintu. Kayla menghampiri pintu lalu membukanya. "Aku akan segera bersiap, Bibi," jawab Kayla. Dibalas anggukan hormat oleh sang asisten. Kayla pun masuk lagi dan buru-buru masuk ke ruangan walk-in closet yang dia sudah hafal karena dahulu pernah masuk ke sana. Mencari-mencari dari satu lemari ke lemari lainnya sampai dia menemukan lemari yang berisi pakaian wanita yang dia yakin itu pasti miliknya. Dia pun memilih pakaian dress berwarna hitam yang digantung karena dia akan pergi melayat. Setelahnya, dia segera mengeringkan rambut basahnya dengan hair dryer secepat mungkin walaupun tidak begitu sampai kering karena merasa tidak enak karena sudah ditunggu. Apalagi hari sudah semakin sore. Tampilan wajahnya dia biarkan polos seperti biasanya karena memang tidak terbiasa untuk berdandan. Tak berapa lama kemudian, dia pun siap. "Aku sudah siap," ucap Kayla tersenyum manis. Asisten rumah tangga juga membalas tersenyum lalu mempersilakan Kayla untuk jalan ke depannya. Sebelum benar-benar pergi, Kayla menyempatkan diri untuk menggendong putranya, memberinya ASI, dan bermanja-manja sejenak. Dia juga memberitahu putranya itu tentang kepergian ontinya, Astrid. "Mari, Bibi, kita berangkat," ucap Kayla pada asisten rumah tangga. 14. "Gavin sayang, Mama tinggal sebentar, ya." Setelah mencium pipi gembul bayinya sebentar, Kayla bersiap untuk ke arah pintu lift. Mereka pun turun dan disambut oleh 2 orang pengawal. Kayla masih agak canggung dengan semua orang ini. Namun, jika pergi tanpa mereka pasti suaminya tidak akan mengizinkan. Salah satu pengawal membukakan pintu untuk Kayla masuk ke dalam mobil. Setelah tiba di rumah duka, sudah terlihat keberadaan Tante Sandra dan Om Farhan yang sudah hadir di sana. Ramai orang-orang yang datang melayat di sana, dengan suara isakan tangis dari para keluarga Astrid yang baru sekarang Kayla temui selain orang tua Astrid. "Tante," sapa Kayla pada Tante Sandra lalu memeluknya.
Tante turut berduka atas musibah yang menimpa Astrid. Kayla hanya bisa mengangguk karena matanya sudah mulai meneteskan air mata. Selepas memeluk Tante Sandra, Kayla berjalan ke arah Melly, ibunya Astrid yang terlihat sangat sedih dan masih menangis. "Tante, maafkan kesalahan Kayla," ucap Kayla saat berada di samping Melly. Melihat Kala datang, segera saja Melly memeluknya. Suara isak tangis keduanya masih terdengar. Tidak lama kemudian, jenazah Astrid pun dibawa ke tempat pemakaman umum. Semuanya ikut mengantar termasuk Kayla beserta pengawal dan juga asisten rumah tangga yang sudah ditugaskan oleh Hansel agar jangan jauh-jauh dari istrinya itu. "Selamat jalan Astrid, sahabat terbaikku. Semoga kamu menemukan tempat terbaik di sana. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Air mata Kayla tak pernah surut karena sedih hatinya atas kehilangan orang tersayang. 15. Perkara ponsel. Sang Art mendekat dan berbisik bahwa waktu 1 jam yang diberikan oleh Hansel ternyata telah habis. Artinya, sekarang sudah saatnya untuk pulang. Mau tidak mau Kayla harus menurut. Lagi pula badannya masih terasa lelah sehabis digempur oleh suaminya selama 2 jam. Hansel sepertinya sengaja. Dan, dia berhasil. Segera mobil yang membawa Kayla melesat membelah jalanan ibu kota untuk pulang ke apartemen. Setengah jam kemudian Kayla dan rombongannya tiba. Kayla mencari Gavin ke dalam kamar lamanya. Saat masuk dia kaget kala melihat dekorasi kamar lamanya itu telah berubah menjadi dekorasi anak laki-laki, bahkan ada tempat bermain juga. Wah! Kayla takjub. Nona sudah datang. "Ini sekarang menjadi kamar, Tuan Muda Gavin, Nona," ujar pengasuh Gavin. "Dan mulai sekarang saya diwajibkan menginap di sini untuk menjaga Tuan Muda Gavin," sambung pengasuh lagi. Sebelumnya dia hanya bekerja sampai waktu sore hari saja dan akan kembali besok pagi lagi. Namun, sekarang waktu kerjanya berubah menjadi 24 jam. Kayla hanya termenung mendengar penjelasan dari bibi pengasuh. Dalam lubuk hatinya menginginkan Gavin bisa tidur dengannya setiap malam. Suara Gavin berceloteh mengalihkan perhatiannya dan segera dia gendong. "Bibi, kemarin aku tidak memberi Gavin ASI. Dia minum apa?" tanya Kayla. "Oh, saya sudah diperintahkan oleh Tuan Hansel agar menyiapkan susu formula khusus yang dipesan dari Jerman langsung, untuk stok susu Tuan Muda Gavin apabila tidak sempat minum ASI, Nona," jelas pengasuh. Kayla terkejut sekaligus kagum, tak menyangka bahwa Hansel sangat peka dalam menyiapkan segalanya untuk anaknya. Padahal susu formula dalam negeri juga banyak. "Bibi, aku ingin menidurkan Gavin malam ini," ia pinta Kayla seolah Gavin adalah anaknya bibi pengasuh. "Tentu saja, Nona," jawab bibi pengasuh sambil tertawa melihat kepolosan nona mudanya ini. Bagi perempuan tua itu, wanita seperti inilah yang memang cocok menjalani hidup dengan tuannya, karena sifat Hansel yang dominan harus memiliki istri yang mempunyai sifat penurut seperti Kayla. Puas bermanja-manja dengan bayinya hingga Gavin terlelap, barulah Kayla meninggalkan kamarnya yang sekarang telah menjadi kamar milik Gavin. Karena belum makan malam, Kayla pergi ke dapur. Ternyata makanan lezat telah terhidang di sana. Dia melihat ke arah jam dinding, sudah pukul dan malam. "Bibi, di mana suamiku?" tanya Kayla pada Art yang selalu berada di dapur. "Tuan Hansel masih di kantor, Nona. Masih ada pekerjaan yang belum selesai," jawabnya dengan sopan. 16. Kayla menatap makanannya dengan sendu. Terasa sepi saat sudah mulai terbiasa bersama. Tetapi dia tetap saja makan walaupun sendirian karena perutnya memang sudah keroncongan. Selesai dengan makanannya dia segera masuk ke dalam kamar utama. Dia pandangi lagi foto besar pernikahan mereka. Tersenyum tak menyangka bahwa dia telah menjadi istri seorang Hansel. Berawal dari pacaran yang tidak bisa dibilang pacaran, lalu putus tetapi pada akhirnya malah menikah.
Dia pandangi cincin putih polos di jari manisnya sambil tersenyum bahagia. Dia pun melangkah ingin berganti pakaian dan kemudian merebahkan dirinya di atas tempat tidur king size yang kini menjadi miliknya. Kayla mengingat-ingat bagaimana perjuangan dahulu saat dirinya masih mengandung Gavin sampai melahirkannya. Sungguh perjuangan yang sulit. Tapi dia bersyukur sudah berhasil melewatinya. Tiba-tiba suara ponselnya terdengar. Buru-buru dia raih benda pipi itu dari atas nakas dan dilihatnya notifikasi pesan masuk, entah kenapa dia berharap dari Hansel. Namun ternyata, pesan singkat itu datang dari ketua kelas kampusnya, yang memberikan informasi bahwa tanggal wisuda akan dilaksanakan 1 minggu lagi. Kayla senang bercampur lega, bahwa satu lagi perjuangannya akan segera selesai yaitu mendapatkan gelar sarjana sesuai amanah dari almarhum ayahnya. Saking bahagianya dia sampai tertidur tanpa memakai selimut. Esok paginya, mata cantik Kayla bergerak-gerak tanda akan membuka. Setelah mulai sadar dia mendapati dirinya bangun dengan selimut menutupi seluruh badannya. Kebiasaan tidur kala memang unik, jika sudah berada di alam mimpi, dia tak akan mudah untuk dibangunkan. Bahkan, ditiduri oleh suaminya dalam keadaan tidur pun dia tidak akan tahu. Dia segera duduk dan melihat ke sekitar tapi tidak tampak adanya sang suami. Tidak puas melihat di dalam kamar, dia pun segera keluar kamar. Tujuannya adalah mencari suaminya. Karena sudah sejak kemarin sore tidak bertemu. Selamat pagi, Nona. Apa Anda ingin sarapan sekarang? Tanya Bibi Art. Bibi, apa melihat Kak Hansel? Di kamar tidak ada, tanya Kayla. Tuan Hansel tadi malam pulang kemari sebentar, lalu langsung berangkat ke Jerman bersama Tuan Dika, Nona, jawab Bibi Art dengan tenang. Kayla mengerutkan alisnya. Kenapa dia tidak dibangunkan? Dia pun merasa rendah diri mengira Hansel tidak menganggapnya penting. Bukankah mereka sudah menikah dan menjadi sepasang suami istri? Nyonya besar sedang sakit, Nona. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, Tuan Hansel segera ke sana untuk menjenguk Nyonya, ujar Bibi Art menjelaskan, karena melihat ekspresi bingung Kayla. Mamanya Kak Hansel sakit. Kenapa dia tidak bilang? Cicit Kayla. Mungkin Tuan Hansel tidak ingin mengganggu tidur Anda, Nona, sahut Bibi Art dengan sopan. Kayla mengerti. Dia teringat ketika tadi malam dia tidur dengan tidak memakai selimut, tetapi saat bangun dia sudah terbungkus selimut. Itu artinya, Hansel yang melakukannya. Kayla mencoba mengerti bahwa suaminya hanya tidak ingin mengganggu tidurnya. Kayla lalu kembali ke kamar dan memutuskan untuk mandi. 17. Saat selesai mandi terdengar suara ketukan pintu kamar. Masih berbalut baju mandi Kayla segera membuka pintu kamarnya. Nona, ini ada telepon dari Tuan Hansel. Art menyerahkan sebuah handphone pada Kayla. Segera Kayla terima. Halo, ucap Kayla. Sayang, sudah sarapan? Belum Kak, sebentar lagi. Aku akan lama di Jerman, mungkin sekitar 3 hari. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan di sini. Dan juga Momi sedang dirawat di rumah sakit. Aku melarangmu untuk keluar dari apartemen kecuali jika aku sudah kembali. Aku ingin kamu aman bersama Gavin, titah Hansel panjang lebar. Baiklah, sahut Kayla sambil menatap ke arah ponsel miliknya yang tergeletak di atas ranjang. Kenapa tidak menelepon ke nomorku? Tanyanya ragu-ragu. Hansel diam sesaat. Aku punya nomormu, tapi sebaiknya kita berkomunikasi dengan ponsel ini saja, karena ini adalah ponsel khusus dan tidak bisa dilacak, jelas Hansel. Apa maksudnya? Pikir Kayla. Siapa juga yang mau melacak pembicaraan mereka? Dia tidak tahu saja kalau suaminya itu sudah terbiasa menjaga kerahasiaan privasinya. Baiklah, aku akan tutup teleponnya. Makanlah dengan benar, ujar Hansel saat tidak mendengar sahutan dari Kayla. Lalu telepon pun berakhir. Kayla hanya diam memandangi ponsel di tangannya itu. Bibi,
Bagaimana kalau aku yang ingin menelepon dia duluan? Tanya Kayla, membuat Artnya mengulum senyum. Tentu saja boleh, Nona. Tetapi harus menggunakan ponsel ini saja ya, jawab Art itu. Kayla mengerutkan alisnya. Ini serius aturannya seperti ini. 18. Jerman. Hansel sangat sibuk berada di perusahaan utama di Jerman. Berbagi tugas dengan Dika dan juga berbagi waktu antara perusahaan dan mengurus ibunya. Sofia. Sebaiknya kamu ke Jerman hari ini untuk menemani Momi, ucap Hansel tengah berbicara dengan adik Kia di telepon. Terdengar helaan napas dari adiknya itu. Baiklah, Kak. Jawab Sofia. Lalu telepon berakhir. Hansel mengerti dengan kegalauan sang adik. Saat Zain meninggal dunia di Jerman kala itu, Sofia sangat terpukul lalu dia pun memutuskan pergi ke Jakarta untuk berkuliah di sana. Ingin menjauh dari kenangan tentang Zain. Ya, Zain sahabat Hansel yang memiliki hubungan terlarang dengan Livia adalah cinta pertama Sofia. Semenjak dia masih di usia sekolah menengah atas dia jatuh cinta pada pandangan pertama kala Zain hadir di acara ulang tahunnya menggantikan Hansel, karena kesibukan Hansel dalam menjalankan perusahaan turun-menurun dari keluarga Richard telah menyita semua waktunya. Namun ketika pada hari tragedi meninggalnya Zain, dengan hati yang hancur, Sofia segera pergi meninggalkan Jerman sampai saat ini. Tetapi sekarang dia harus kembali lagi mengingat kenangan suram karena harus menemani sang ibu yang sering sakit-sakitan. Sofia mengetahui rahasia perselingkuhan Zain dan Livia karena pernah memergoki mereka sedang bermesraan di dalam ruang kerja Zain ketika lelaki itu sedang bekerja di perusahaan ayahnya. Tetapi diam-diam Sofia menerima ancaman dari Livia hingga dia pun tak berani berkutik. Menunggu Zain meninggalkan Livia dengan diam tetapi yang terjadi harapannya hanyalah angan yang sia-sia. Hansel, malam ini aku harus kembali ke Jakarta. Karena ada banyak janji rapat dengan investor dan juga ada interview dengan sekretaris baru, kata Dika. Mika sekarang sudah mendekam di penjara dan didakwa 10 tahun penjara karena ikut terlibat dalam pembunuhan berencana. Baiklah. Nanti selesai dari sini aku akan kembali sendirian. Sebaiknya jangan, Hansel. Aku akan perintahkan orangku ikut denganmu. Kenapa? Tanya Hansel mengerutkan alisnya. Aku mencurigai sesuatu saat tiba di sini tadi. Paman sedang melakukan pertemuan dengan ayah Livia. Orang suruhanku sudah aku perintahkan menjadi mata-mata di antara pengawal paman. Lalu, Hansel sudah paham maksud Dika, hanya ingin memastikan saja. Sepertinya Robert sedang melakukan pencarian kepada Livia. Dia pasti akan mendatangimu suatu saat nanti. Akan aku hadapi dan aku tidak pernah takut pada pria jahat itu. Bahkan perusahaan di Pulau X telah menjadi milikku tanpa dia ketahui. Hansel tersenyum miring. Apa kamu sudah menghubungi Paman Liam? Sambung Hansel. 19. Hari ini dia akan berlayar ke dermaga. Kamu akan mengadakan rapat dengannya malam ini. Hati-hati Hansel, ada banyak mata-mata, tegas Dika yang sangat waspada sekali semenjak sahabat mereka, Zain terbunuh. Jangan khawatir, bro, sahut Hansel menepuk bahu Dika. Paman Liam adalah adik kandung dari ayahnya Hansel. Dia dipecat oleh sang ayah karena berselisih paham dalam menjalankan perusahaan Richard. Lalu dia pergi ke Amerika dan membeli rumah yang ditempati oleh Sofia dan istrinya Paman Liam yang telah meninggal karena sakit kanker beberapa bulan lalu. Ketika Hansel bekerja keras meningkatkan perusahaan ayahnya bersama 2 orang sahabatnya tersebut, di saat itulah dia berhasil melumpuhkan saham milik ayah Livia lalu mengakuisisi perusahaan besar milik pria licik itu yang berada di Pulau X tanpa sepengetahuan ayahnya. Sehingga menjadikannya perusahaannya sendiri. Semua itu karena didikan sang ayah yang selalu mengajarkan untuk menjadi yang paling hebat dari yang terhebat. Suara handphone terdengar. Hansel menerima panggilannya. Sofia, ucapnya. Kak. Sofia sudah sampai di bandara. Bisa jemput.
Rupanya adiknya sudah sampai. Hansel melirik jam tangannya, ternyata sudah sangat sore. Adiknya telah terbang selama hampir 9 jam. Sibuk berkutat dengan tumpukan dokumen sampai-sampai tidak sadar bahwa hari sudah sore. Dia bahkan melupakan makan siangnya. Dika, jam berapa penerbanganmu? Tanya Hansel pada Dika. Dika melihat jam tangannya. 1 jam lak, sahutnya. Ayo ikut aku ke bandara, Sofia menunggu, ujar Hansel. Dika mengangguk lalu bersiap dengan berkas-berkas yang akan dia bawa terbang ke Jakarta. Beberapa menit kemudian mereka sampai di bandara dengan Hansel yang mengemudi. Terlihat Sofia sudah berdiri di baris depan titik khusus jemputan penumpang. Mereka segera turun mendekat ke arah Sofia. Hai cantik. Sapaan Dika pada Sofia. Lalu mereka berpelukan. Begitu juga dengan Hansel yang segera memeluk adik satu-satunya itu. Kak Dika juga ada di sini. Lia, tapi sekarang sudah harus kembali lagi ke Jakarta, sahut Dika sambil mengacak-acak rambut Sofia. Membuat bibir mungil itu mengerucut. Sofia ini wajahnya adalah duplikat Hansel versi perempuan. Badannya tinggi dan ramping, rambutnya hitam namun dia warnai dengan warna merah. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku akan tidur di perusahaan, ujar Dika berdiri menghadap Hansel. Jangan terlalu keras. Pulanglah ke mansion, sahut Hansel. Dika mengangguk lalu berlalu pergi. 20. Sekarang, tinggal 2 orang kakak beradik itu yang segera berjalan beriringan menuju mobil Hansel. Bagaimana kondisi Momi, Kak? Tanya Sofia saat mereka berdua sudah berada di dalam mobil. Kamu seharusnya lebih sering bersama Momi. Ucapan Hansel ini pelan tapi auranya terasa tajam. Sofia sedang sibuk dengan tugas kuliah, Kak. Kenapa kamu tidak kuliah di sini saja agar bisa selalu bersama Momi? Sofia yang mendengar itu hanya bisa menatap ke arah kaca jendela mobil dengan tatapan sendu. Hansel hanya meliriknya sekilas. Kenangan buruk bersebelahan dengan kenangan baik, Sofia. Tidak bisa dipisahkan namun hanya bisa kita simpan. Hansel memberikan petuahnya karena mengerti adiknya itu masih belum bisa move on. Mata Sofia yang masih menatap jendela sebelah kanan hanya bisa berkaca-kaca menahan air mata kesedihan karena terkenang akan Zain, cinta pertamanya. Lupakan dia. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan keponakanmu? Tanya Hansel, meleburkan suasana. Sofia sontak menoleh ke arah Hansel dan matanya langsung berbinar. Sofia sudah melihat fotonya dari bibi pengasuh. Apa dia ada di sini? Wajahnya berubah antusias. Hansel tersenyum tipis. Tidak. Dia bersama dengan mamanya di Jakarta. Kak Kayla. Ya, kakak benar-benar menikahinya. Apa Dedi tidak mengacau? Tidak akan ada yang bisa mengacau di hidupku, siapapun itu bahkan Dedi. Hansel tersenyum miring masih fokus menatap jalanan di depannya. 21. Hansel dan Sofia. Mereka berdua saat ini sudah tiba di kediaman orang tuanya. Sebuah mansion besar dengan gaya klasik serta lahan yang luas mengelilingi bangunannya. Mobil BMW seri 8 berwarna hitam pekat yang dikendarai oleh Hansel dan Sofia telah terparkir dengan rapi di halaman depan dekat dengan kolam kecil berbentuk lingkaran berukuran setinggi lutut dan terdapat air mancur setinggi orang dewasa di tengah-tengahnya. Selamat datang, Tuan Muda, apakah mobil mau diparkir di dalam garasi? Tanya Pasen, selaku kepala security di mansion tersebut setelah membukakan pintu mobil Hansel. Aku tidak akan lana, jawab Hansel sembari beranjak keluar dari pintu mobilnya. Pasen membungkuk lalu menutup pintu mobil, kemudian segera beralih ke bagian pintu mobil Sofia dan segera membukanya. Selamat datang, Nona Muda Sofia, sapa Pasen dengan sopan. Pasen, bagaimana kabarmu? Tanya Sofia, karena semenjak pindah kuliah Amerika setahun lalu, baru sekarang dia pulang ke mansion itu. Pasen hanya membungkuk sambil tersenyum. Nona Sofia memang perhatian dengan semua pekerja di sana.
Hansel dan Sofia pun mulai melangkah ke arah pintu masuk yang dijaga oleh dua orang laki-laki berbadan besar. Mereka menunduk hormat lalu membukakan pintu mansion untuk Tuan dan Nona muda tersebut. "Silakan, Tuan dan Nona," ucap salah satu pengawal yang telah membukakan pintu berwarna putih dengan ukuran lebar dan tinggi menjulang itu. Mereka pun masuk beriringan lalu naik ke atas menggunakan lift ke lantai 3 menuju kamar orang tua mereka. Tidak ada pembicaraan di antara keduanya. Saat sampai di depan pintu kamar sang ibu, ada seorang maid yang berjaga di sana. Saat melihat kedatangan anak-anak dari majikannya, dengan segera pintu dibukakan oleh maid tersebut. "Silakan, Tuan dan Nona," ucap maid. "Terima kasih," balas Sofia, sedangkan Hansel hanya menganggukkan kepalanya saja. "Mommy." Begitu masuk, Sofia langsung menyapa ibunya dengan segera dan melihat ibunya sedang duduk bersandar di atas tempat tidurnya sambil membaca buku dengan mengenakan kacamata baca.